kota Banjar, Jawa Barat ada satu nama kampung yang cukup unik, yaitu Tepung Kanjut. Kampung itu kini masuk ke wilayah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Banjar, Jawa Barat. Bagi orang Banjar, mungkin nama kampung tersebut sudah tidak asing lagi. Tapi banyak juga yang belum tahu karena nama kampung itu kini berubah menjadi Tembung Kerta. Namun mengenai asal mula nama kampung Tepung Kanjut memang belum banyak yang tahu, termasuk warga Banjar sendiri. Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang ingin mengetahui secara persis tentang sejarah nama kampung tersebut. Untuk mendapatkan informasi terkait hal itu, selain mencari dari beberapa sumber, harapan rakyat juga mencoba menanyakan kepada salah seorang warga Banjar. Menurut Haji Ahmad Soleh 83 tahun, tepung dalam bahasa Sunda artinya bertemu dan kanjut artinya kelamin laki-laki. Jadi nama kampung Tepung Kanjut itu artinya tempat bertemunya dua orang laki-laki. Berdasarkan cerita dulu saat zaman kerajaan, ada seorang pemuda tampan dari Mataram bernama Adananya yang berkelana ke sebuah kampung yang bernama Pataruman. Dan di kampung itu pemuda tersebut kepincut seorang gadis cantik. Kemudian Adananya pun melamar gadis itu ke ibunya. Tetapi ibunya tidak merestui karena tahu bahwa Adananya adalah raja dari Mataram. Sehingga ibu gadis itu merasa malu lantaran berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena tidak mendapat restu dari sang ibu, akhirnya gadis cantik tersebut melarikan diri dari rumahnya ke arah barat dan Adananya pun mengejarnya. Saat memasuki hutan belantara, gadis cantik itu terjerat tanaman arei hingga kakinya terluka. Adananya terus mengejarnya, sampai akhirnya menemukan bercak darah sang gadis pujaannya itu yang menempel pada arei. Dan dia pun mengikuti jejak bercak darah tersebut. Di tempat itu, Adananya memberi nama Ciberem karena dia melihat banyak bercak darah pada arei seperti air yang berwarna merah. Ketika Adananya mengejar gadis cantik pujaannya itu, tiba-tiba datang seorang pemuda tampan yang hendak menolong gadis tersebut. Dan pemuda tampan itu pun mencegat Adananya di sebuah bukit yang kemudian bukit itu dinamai Tepung Kanjut. Di bukit itu, Adananya dan pemuda tampan yang mau menolong sang gadis cantik bertarung, saling mengadu kesaktian. Pemuda tampan itu adalah Raden Singaperbangsa atau dalam Tambak Baya yang gelarnya Adipati Kertabumi III. Raden Singaperbangsa adalah Raja Galuh Kertabumi. Pada waktu itu pusat kotanya berada di Liung Gunung dan sekarang nama itu menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya. Adananya sebetulnya sudah tahu bahwa pria tampan yang bertarung dengannya itu adalah Raja Galuh Kertabumi. Adananya sendiri adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam dari Mataram. Adananya sebenarnya bernama Kanduruan Pandasuka Sari Kusuma yang kemudian dipusarakan di situs Pandasuka Batu Lawang. Dalam pertarungan antara Adananya dengan Dalem Tambak Baya tidak ada yang kalah maupun yang menang karena kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya kedua pemuda itu sepakat melanjutkan kembali mengejar gadis cantik tersebut dengan menggunakan kesaktian masing-masing. Dan sang gadis pun langsung berlari sangat cepat ke arah tenggara. Ketika sampai di sebuah tempat, Adananya berdiri atau bahasa Sundanya ngadeg, lalu terkejar oleh Dalem Tambak Baya. Sejak saat itu sampai sekarang, tempat tersebut dinamai Pangadegan. Mungkin nama itu diambil dari kata pangudagan atau pengejaran. Saat gadis yang mereka kejar sedang beristirahat akibat kelelahan, Adananya kemudian berusaha menangkapnya. Tapi dengan cepat Dalem Tambak Baya menghalanginya.
sehingga kedua pemuda tersebut terlibat pertarungan kembali. Dalam pertarungan yang kedua kalinya itu, Adananya mengeluarkan ilmu terakhirnya yaitu pukulan saketi. Namun, dalam tambak baya mampu menghindarinya dengan menggunakan ilmu halimunan atau ilmu menghilang yang terlihat hanya sekejap mata, atau dalam bahasa Sunda, sajorelat. Di tempat menghilangnya sosok dalam tambak baya itu hingga sekarang dinamai Kampung Jelat. Nama tersebut berasal dari sajorelat, artinya menghilang secepat kilat atau sekejap mata. Sementara sang gadis cantik yang dikejar oleh kedua pemuda tampan itu terus saja berlari dan mengarah kembali menuju ke rumah ibunya. Namun setibanya di rumah, ibunya sudah tidak ada karena ibunya juga ikut mengejar ketika sang gadis itu melarikan diri. Selama dalam pengejaran itu, ibunya sempat bertemu Adananya di Kampung Jelat dan menanyakan keberadaan anaknya kepada Adananya dengan bahasa Jawa, "Mana lare?" yang maksudnya menanyakan ke arah mana anaknya lari. Kemudian Adananya menjawab ke sana, ke arah selatan. Tempat tersebut sekarang dinamai Dusun Mandalare yang diambil dari kata manalare, yakni dari ucapan sang ibu sang gadis cantik tersebut. Sang gadis tidak dapat dikejar oleh Adananya maupun dalam tambak baya, karena ternyata gadis cantik tersebut mempunyai kesaktian yang lebih tinggi dari keduanya. Gadis itu sebenarnya bukan anak sang ibu, melainkan putri kerajaan Galuh bernama Nyi Nursari. Karena kelelahan, Adananya kemudian ngarandeg atau berhenti beristirahat. Begitu pula dalam tambak baya yang tiba sesaat kemudian. Tempat perhentian mereka kala itu selanjutnya dinamai Kampung Randegan sampai sekarang. Cukup lama dua pemuda itu beristirahat di Kampung Randegan. Setelah cukup beristirahat, lalu keduanya kembali mengejar Nyi Nursari. Sepanjang perjalanan mereka terlibat adu mulut atau omongan, di mana Adananya tetap ingin memperistri Nyi Nursari. Begitu pula dalam tambak baya, tetap bersikeras ingin menolong Nyi Nursari dari paksaan Adananya. Sepanjang jalan itu sekarang terkenal dengan nama Cikadu, yaitu yang diambil dari kata papaduan artinya adu omongan. Sementara itu, Nyi Nursari berlari ke arah timur lalu nyebrang ke Sungai Citanduy. Adananya dan dalam tambak baya pun terus mengejarnya, namun Nyi Nursari larinya lebih cepat. Di seberang sungai akhirnya mereka bertiga pun menghilang. Dan semakin lama Sungai Citanduy pun semakin ramai ditempati oleh bandar dari kerajaan Galuh dan Mataram. Di tepi sungai tersebut kini dikenal dengan nama Desa Bandar. Semakin lama pula Desa Bandar itu ditempati oleh bandar-bandar dari kerajaan Mataram. Bahasa yang digunakan di desa tersebut pun adalah bahasa Sunda dan Jawa, yakni biasa disebut bahasa Jawa Reang. Sedangkan desa tempat Nyi Nursari dan ibu tirinya tinggal selanjutnya dinamai Desa Bandar Pataruman. Dulu kata Pataruman berasal dari patarungan atau pertarungan. Nama itu dipakai untuk mengingat dari peristiwa pertarungan antara Adananya dengan dalam tambak baya yang memperebutkan Nyi Nursari kala itu. Dari sejarah tersebut, dahulunya desa Bandar Pataruman banyak ditanami pohon tarum, yaitu semacam pohon nila. Kemudian nama Bandar Pataruman pun diganti menjadi Banjar Patroman. Sebab pada waktu itu banyak pendatang dari Mataram yang mengucapkannya salah. Tim Harapan Rakyat, Banjar.